Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alia dari kelompok 18. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan pada saat kegiatan Eksma 1 berlangsung. Yang pertama, materi public speaking. Public speaking adalah keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan dengan cara yang efektif dan menarik. Keterampilan ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Tujuan public speaking, yang pertama memberi informasi, menyampaikan data, fakta, atau pengetahuan kepada audiens. Yang kedua mempersuasi, membujuk audiens untuk menerima pandangan atau ide tertentu. Yang ketiga menghibur, menggunakan humor atau cerita untuk menghibur sambil menyampaikan pesan. Yang keempat, menginspirasi, memotivasi audiens untuk melakukan tindakan atau perubahan positif. Komponen penting dalam public speaking. Yang pertama, memahami audiens. Langkah pertama sebelum berbicara adalah memahami siapa audiens yang akan kita hadapi. Ketahui usia, latar belakang, dan kebutuhan audiens. Sesuaikan gaya bicara, bahasa, dan materi dengan karakter audiens. Identifikasi ekspektasi mereka terhadap topik yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun materi yang menarik. Materi yang baik harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Bagian pembukaan mulai dengan kalimat pembuka yang kuat seperti fakta menarik atau pertanyaan retoris untuk menarik perhatian audiens. Bagian isi susun poin-poin utama dengan urutan yang logis dan sertakan data, contoh atau cerita pendukung. Bagian penutup akhiri dengan kesimpulan yang jelas dan ajakan bertindak untuk meninggalkan kesan yang lebih kuat. Ketiga, mengembangkan kemampuan verbal. Kemampuan verbal sangat penting dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: artikulasi yang jelas, bicara dengan pengucapan yang tepat agar mudah dipahami, intonasi suara yang bervariasi, menghindari nada yang monoton untuk menjaga perhatian audiens, kecepatan berbicara yang sesuai, jangan terlalu cepat atau lambat, sesuaikan dengan materi dan situasi. Penggunaan kata yang tepat, hindari terlalu banyak kata pengisi seperti potong ya. Penggunaan kata tepat, Penggunaan kata yang tepat, hindari terlalu banyak menggunakan kata pengisi. Yang keempat, mengelola kecemasan panggung. Rasa gugup seringkali muncul saat berbicara di depan umum. Berikut cara mengatasinya. Persiapan yang matang, kuasai materi agar lebih percaya diri. Latihan berulang kali, berlatih di depan cermin atau teman untuk memperbaiki gaya penyampaian. Teknik relaksasi, tarik napas dalam sebelum tampil untuk menenangkan diri. Fokus pada pesan, bukan diri sendiri. Alihkan perhatian dari rasa takut ke pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima, mengoptimalkan alat bantu visual. Alat bantu visual dapat memperkuat penyampaian materi. Beberapa contoh yang sering digunakan adalah slide presentasi, menggunakan poin-poin penting dengan desain yang sederhana dan menarik. Grafik dan diagram membantu menjelaskan data atau konsep yang kompleks. Video atau gambar meningkatkan daya tarik visual dan memperjelas informasi. Pastikan alat bantu visual tidak mendominasi presentasi, tetapi hanya sebagai pendukung. Yang keenam, membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa dibangun dengan cara persiapan maksimal. Semakin siap, semakin yakin. Kontak mata dengan audiens menunjukkan keterhubungan dan keyakinan. Bahasa tubuh yang terbuka, menggunakan gestur tangan dan postur yang baik untuk mendukung komunikasi. Berpakaian rapi dan profesional, memberikan kesan pertama yang baik. Ketujuh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setelah presentasi, lakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas di masa depan. Minta umpan balik dari audiens atau rekan. Rekam penampilan untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Terus latihan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kemampuan yang sudah dimiliki. Materi yang kedua adalah materi peluang karir bagi lulusan S1 Manajemen. Program studi
manajemen membekali lulusannya dengan keterampilan dengan pengetahuan yang luas dalam mengelola organisasi, sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional bisnis. Dengan fleksibilitas bidang studi ini, lulusan manajemen memiliki banyak peluang karir di berbagai industri. Beberapa bidang pekerjaan yang relevan, yang pertama di bidang keuangan. Analis keuangan, mengolah dan mengevaluasi data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Manajer keuangan, mengatur strategi keuangan perusahaan dan memastikan stabilitas keuangan. Akuntan, mencatat dan menganalisis laporan keuangan. Yang kedua, dalam bidang business development, analis bisnis, mengidentifikasi peluang bisnis dan mengembangkan strategi pertumbuhan. Manajer operasional, mengelola proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, dalam bidang sumber daya manusia atau HR, manajer HRD, mengembangkan kebijakan SDM dan mengelola karyawan. Spesialis rekrutmen, mengelola proses perekrutan dan seleksi karyawan. Spesialis pengembangan karyawan, mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, dalam bidang pemasaran, manajer pemasaran, merancang strategi pemasaran dan membangun citra merek. Spesialis pemasaran digital, mengelola kampanye digital dan analisis media sosial. Analis pasar, mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk merumuskan strategi pemasaran. Yang kelima, dalam bidang perusahaan atau entrepreneurship, mengembangkan dan menjalankan bisnis sendiri dengan memanfaatkan keterampilan manajemen yang dimiliki. Konsultan bisnis untuk membantu startup atau perusahaan kecil dalam mengembangkan strategi bisnis. Profil lulusan S1 manajemen. Yang pertama, kemampuan analisis, memahami data, mengidentifikasi masalah dan merancang solusi efektif. Yang kedua, kemampuan komunikasi, berinteraksi secara efektif dengan berbagai pihak, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kemampuan berkolaborasi, bekerja sama dalam tim lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, kemampuan beradaptasi, mampu menghadapi perubahan dan tantangan di dunia kerja yang dinamis. Yang kelima, kepemimpinan, mampu memimpin tim dan mengambil keputusan strategis. Keterampilan yang dibutuhkan, yang pertama, keterampilan teknis, analisis data, mengelola dan menginterpretasikan data untuk mendukung keputusan bisnis. Perencanaan keuangan, mengelola anggaran dan menyusun strategi keuangan perusahaan. Manajemen proyek, mengatur jalannya proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pemasaran digital, mengelola kampanye digital, SEO, SEM, dan media sosial untuk membangun merek. Yang kedua, keterampilan soft skill, komunikasi efektif, menyampaikan ide dan instruksi dengan jelas, kepemimpinan, memotivasi tim dan mengambil keputusan dengan percaya diri. Kerja tim, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan interpersonal, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan klien. Manajemen waktu, mengatur prioritas dan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Pengembangan karir profesional. Yang pertama, kursus dan sertifikasi. Sertifikasi analisis data untuk bidang keuangan atau pemasaran. Sertifikasi HR Management untuk spesialis SDM. Sertifikasi manajemen proyek atau PMP untuk manajemen operasional. Sertifikasi pemasaran digital seperti Google Analytics, SEO, SEM. Yang kedua, program magang. Mengikuti magang di perusahaan ternama untuk memperluas pengalaman kerja dan jaringan profesional. Yang ketiga, mentoring. Mendapat bimbingan langsung dari profesional berpengalaman untuk mempercepat pengembangan karir. Yang keempat, networking. Bergabung dalam komunitas profesional, grup LinkedIn, atau organisasi bisnis untuk membangun koneksi yang luas. Yang kelima, pengembangan diri. Membaca buku, mengikuti seminar, atau berpartisipasi dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan. Networking dan menjalin koneksi. Yang pertama, konferensi dan acara. Hadiri seminar, workshop, dan konferensi industri untuk memperluas jaringan. Yang kedua, membangun hubungan. Aktif berkomunikasi dengan profesional di bidang terkait melalui media sosial profesional seperti LinkedIn.
Yang ketiga, organisasi profesional. Bergabung dalam komunitas atau asosiasi yang relevan untuk memperluas koneksi dan mendapatkan informasi terbaru. Persiapan diri menghadapi